Baik, terima kasih untuk Yayasan Negeri Rempah. Pada sore hari ini kita akan membahas sebuah topik, yaitu jalur rempah Nusantara dalam prasasti. Jadi nanti kita akan ketahui bahwa bagaimana kita membuat narasi jalur rempah berdasarkan isi prasasti. Jadi satu kajian ini tentu saja belum tuntas, namun masih bisa ditambah-tambah lagi. Jadi bila ada sesuatu yang dianggap masih kurang, maksudnya ada data baru, itu dipersilahkan untuk menambah dan dengan data baru tersebut. Baik, barangkali kita bisa mulai dengan PPT. Mbak Mala, mohon bantuannya untuk menayangkan PPT. Oke, yang berikutnya, Mbak. Sudah terlihat? Oh ya. Sudah. Oke, lanjut, Pak. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa jalur perdagangan dunia diduga telah dimulai kurang lebih 5 abad sebelum Masehi. Sejak muncul dan berkembangnya 4 pusat peradaban dunia, yaitu Yunani, Roma, yang kemudian digantikan dengan Romawi, Persia, dan kemudian India dan Cina. Pusat-pusat perdagangan ini berkembang dan menjadi pusat politik, ekonomi yang berpotensi untuk melakukan interaksi dan pertukaran peradaban maupun pertukaran ekonomi dalam bentuk perdagangan. Jadi di sini kita menekankan bahwa inilah awal mula dari satu jaringan perdagangan di sebelum abad kelima sebelum Masehi. Nah, kemudian kita lalui bahwa bagaimana dengan India, dengan Jawa, dengan Nusantara. Berikutnya kita mengenal, bisa lanjut, Mbak. Next slide, Pak. Slide 2 ya. Ini adalah awal jalur perdagangan Nusantara pada waktu itu. Jadi sebetulnya kita mengenal adanya jalur perdagangan Nusantara yang sebelum abad Masehi, sebelum dikenalnya sejarah. Jadi mungkin sebelum abad masuk ke abad Masehi, namun awal Masehi. Jadi sebelum dikenalnya tulisan, kita melihat bahwa ada masa perunggu besi yang ditandai dengan artefak arkeologi berupa Mekara, Moko di seluruh wilayah Nusantara, yaitu di Sumatera, Jawa, Semenanjung Melayu, Nusa Tenggara, dan di kepulauan-kepulauan Indonesia bagian timur, seperti Tikai, dan yang itu yang mempunyai kemiripan bentuk. Nah, jadi ini kira-kira adalah bahwa yang oleh para ahli disebut bahwa ini adalah pengaruh Dongson, ya, yaitu yang merujuk kepada satu wilayah di Vietnam Utara, adalah contoh awal dari satu jalur perdagangan yang mengarah kepada Nusantara. Nah, demikian kira-kira jaringan kuno yang muncul selambat-lambatnya sebelum tarikh Masehi, yaitu antara Nusantara dengan Yunan, Asia Tenggara, dan India. Jadi sebetulnya masih ada bentuk-bentuk ini masih tersisa kira-kira seperti di daerah Buni, Jawa Barat, yaitu Pelawangan di Jawa Tengah, kemudian Gilimanuk, Bali, dan itu kira-kira adalah interaksi awal dari kontaknya, interaksi antara masyarakat Nusantara dengan orang-orang asing. Nah, kemudian sejak awal dikenalnya aksara, yaitu dikenalnya prasasti Yupa di Kalimantan Timur, itu adalah awal satu peradaban sejarah, yaitu sejak dikenalnya tulisan di Nusantara yang ditandai dengan adanya 7 buah prasasti Yupa. Next, Mbak. Next slide. Nah. Ya. Kembali kepada sumber data, jadi kajian ini semata-mata didasarkan atas prasasti. Prasasti yaitu pada prasasti-prasasti masa klasik hingga masa kolonial. Yang pertama, kemudian yang kedua adalah prasasti-prasasti bangsa asing yang ada di Indonesia.
di Nusantara dalam waktu itu ya, kemudian naskah sastra dari Nusantara dan juga berita asing. Jadi kajian ini didasarkan semata-mata pada sumber tertulis. Bila bisa saja bahwa perspektif yang lain dipergunakan di sini, tetapi di dalam kajian ini saya menitik beratkan kepada sumber prasasti. Next, Mbak. Ya, ada 3 periode penting dalam sejarah, yaitu jalur perdagangan ini saya bagi menjadi jalur perdagangan awal di periode klasik, yaitu masa pengaruh Hindu-Buddha, yaitu kira-kira dari abad ke-4 ke-5 sampai dengan abad ke-15. Kemudian jalur rempah dalam prasasti di periode perkembangan Islam, yaitu kira-kira abad ke-16, 17, dan 18, dan itu tidak merata 18 ya. Kemudian jalur rempah dalam prasasti di periode pengaruh kolonial itu sampai dengan abad ke-20. Berikutnya, Mbak. Ya, saya akan mengemukakan bukti jalur perdagangan awal di masa klasik, yaitu prasasti masa Tarumanegara, prasasti Kadatuan Sriwijaya, prasasti Kerajaan Mataram Kuno, dan prasasti-prasasti Kerajaan Majapahit. Next. Nah, prasasti Kerajaan Tarumanegara intinya adalah prasasti Tugu, yaitu ditemukan di Kampung Batu Tumbuh, Koja, Jakarta Utara. Prasasti Ciaruten, prasasti Kebon Kopi, ya di Ciaruten Hilir atau Bogor. Prasasti Jambu di daerah Bogor juga. Prasasti Cidanghyang, Desa Lebak Munjul, Banten Selatan. Kemudian prasasti Pasir Angin di Jonggol Bogor, dan prasasti Muara Cianten. Mengapa saya berikan perhatian kepada prasasti masa Kerajaan Taruma? Saya pikir ini adalah satu awal dari masuknya pengaruh asing yang pertama di Jawa bagian barat, dan juga yang terdata di dalam prasasti ya, yang dicatat oleh prasasti. Berikutnya. Jadi barangkali perlu saya sampaikan bahwa apa itu prasasti? Prasasti itu adalah artefak bertulis yang dipahatkan di media yang tidak mudah rusak. Artinya itu media keras, bisa batu, bisa kayu, bisa logam, perunggu, dan sebagainya. Artinya sesuai dengan hakikatnya bahwa prasasti itu hanya ditulis sekali biasanya, berisi maklumat dan tidak akan diulang-ulang lagi. Nah, kemudian kembali kepada prasasti Tarumanegara, ada prasasti Tugu yang saat ini menjadi koleksi Museum Nasional. Ini menjadi penting karena tadi saya sebutkan bahwa ini ditemukan di desa di Kampung Batu Tumbuh yang jaraknya tidak jauh dari Teluk Jakarta. Dan ini prasasti Ciaruten, ini ada di daerah Ciampea yang agak berdekatan dengan Gunung Halimun, dan ini adalah prasasti Cidanghyang. Prasasti Cidanghyang ini ada di Lebak, Banten. Nah, nanti kita akan melihat kira-kira seluas apa Kerajaan Tarumanegara, sehingga nanti kita bisa memperkirakan bagaimana penting perannya di dalam perdagangan awal rempah. Dan kita melihat bahwa secara geografis posisi penemuan prasasti-prasasti ini ada kira-kira berbatasan. Paling timur adalah di batas Sungai Citarum, selatan di berbatas dengan Gunung Halimun, dan yang kemudian melebar ke barat gitu ya, melebar ke arah barat, yaitu sampai ke Banten begitu. Selanjutnya, Mbak. Nah, apa menurut berita asing mengenai Tarumanegara? Berita Cina dari abad ke-5 ya oleh Fashion disebutkan bahwa ini
masih disebut sebagai berita tertua dari masa Tarumanegara, menyebut tentang adanya penganut agama Hindu, Buddha, dan agama kotor. Dan ini saya rasa pasien tidak tahu. Kalau tidak Hindu, dia hanya mengenal Hindu, Buddha, dan yang lain disebut agama kotor. Jadi sangat mungkin bahwa ini adalah kepercayaan asli. Nah, kemudian berbatasan dengan Das Citarum yang saya sebut tadi sebagai batas timur, itu ada kompleks percandian Buddha yang berupa 20 reruntuhan bangunan candi dalam berbagai ukuran, yaitu di situs Batu Jaya. Nah, ini ditemukan di Batu Jaya ini adalah prasasti-prasasti pendek yang berisi ayat-ayat suci agama Buddha, yaitu di antara 3 lempeng emas dan sebuah lempeng terakota yang beraksarakan Pallawa dan berbahasa Sanskerta yang diperkirakan dari pertengahan abad ke-7. Jadi sangat mungkin setelah abad ke-7 ini, Batu Jaya adalah menjadi bagian dari Tarumanegara. Nah, sedangkan kita melihat Tarumanegara dari segi paleografinya itu menunjukkan satu bentuk yang tua, yaitu kita kira dari abad ke-5 menuju ke-6 Masehi berdasarkan perbandingan yang ada di India, yaitu dari aksara Brahmi akhir atau Pallawa tua menurut Prof. Kasparis. Dan itu tentu saja merupakan satu bukti bahwa telah terjadi suatu interaksi antara orang asing, dalam hal ini India, Cina, ya, yang ke kerajaan Tarumanegara, wilayah Tarumanegara. Next, Mbak. Nah, ini kira-kira adalah peta wilayah Tarumanegara dan Teluk Jakarta. Kita tahu tadi ini disinilah kira-kira ditemukannya prasasti Tugu, dan mungkin sekarang ini sudah agak tererosi. Nah, sedangkan yang peta yang dibuat oleh Belanda pada waktu itu, Teluk Jakarta ini masih sangat tajam, dan ini kira-kira pada waktu itu adalah suatu badar besar, ya, yang tempat satu pelabuhan besar, tempat para pedagang maupun pelayaran asing singgah di situ. Nah, ini bisa kita lihat dari bukti prasasti Tugu yang sebetulnya sangat besar, ya, yang sudah sekarang sudah dipindahkan. Tempat aslinya di Batu Tumbuh itu adalah sebetulnya tidak jauh dari Teluk Jakarta ini, dan kemudian wilayahnya terus ke dalam ke arah Bogor. Ini adalah keletakan prasasti Jambu, prasasti Cidangyang. Nah, ini Bapak Ibu, teman-teman sekalian bisa melihat peta di sini. Selanjutnya, Mbak. Nah, berikutnya yang menjadi bukti mengenai keberadaan dari jalur rempah adalah ke arah Sumatera, yaitu munculnya Kedatuan Sriwijaya. Tapi barangkali perlu saya jelaskan di sini bahwa kontak dengan pedagang-pedagang asing, kebutuhan akan satu perdagangan yang bertaraf internasional sangat dimungkinkan, ya, baik di Taruma maupun di Kedatuan Sriwijaya adalah karena rempah. Tadi saya sudah sebutkan bahwa wilayah Tarumanegara kemudian sampai ke Banten itu sampai saat ini, dari masa lalu, ya, sampai saat ini adalah penghasil lada yang nomor 1 di dunia pada waktu itu, ya, terutama Banten terus nanti akan berlanjut, ya, berlanjut bahwa tulang punggung dari perdagangan itu adalah lada, dan juga satu lagi adalah barangkali adalah emas. Nah, saya kembalikan lagi ke utara, maksudnya ke Sumatera. Satu prasasti Kedatuan Sriwijaya itu
lumayan banyak, yaitu ada 47 buah yang terdiri dari 26 prasasti yang panjang dan 21 prasasti pendek. Ini saya bedakan, yang panjang itu pasti lebih dari satu kalimat, ya. Sedangkan 21 prasasti pendek itu prasasti yang hanya memuat satu kalimat, yaitu Jaya Sidayatra, biasanya gitu, Jaya Sidayatra. Kemudian ada disambung juga Jaya Sidayatra Sarwa Satwa, artinya satu perjalanan suci yang berhasil gitu ya. Itu kalau yang pendek. Kalau yang panjang tentu saja yang berupa kalimat. Nah, Sriwijaya itu luar biasa. Jadi prasasti-prasastinya itu tersebar di wilayah Sumatera bagian selatan, Provinsi Jambi dan Lampung, juga Ogan Komering Ulu, Bangka, Thailand, Malaysia. Dan ini prasasti ini ditulis dalam aksara Palawa akhir, ya, Palawa akhir, tetapi dia menggunakan bahasanya sudah Melayu kuno, jadi bahasa setempat yang dipergunakan di dalam prasasti-prasasti Kedatuan Sriwijaya. Next, Mbak. Nah, ini kira-kira bentuk-bentuk prasasti Kedukan Bukit itu yang pertama, ya, dia menyebutkan tentang perjalanan sang datuk ke satu tempat untuk mendirikan Wanua, dan ini ditandai sebagai awal dari berdirinya Kedatuan Sriwijaya. Nah, kemudian prasasti yang kedua itu Batu Raja, ini prasasti yang baru ditemukan, ya, yang juga merupakan bentuk ancaman kepada satu wilayah yang asalnya yaitu Minanga, ya, supaya tunduk. Nah, prasasti-prasasti Sriwijaya rata-rata berisi mengenai ancaman kepada datuk setempat, ya, para datuk setempat dan keluarganya yang tidak boleh berkhianat kepada Datuk Sriwijaya. Kalau ketahuan berkhianat atau bersekongkol, maka sekeluarga akan dikutuk dan akan dihukum, bisa dibunuh, bisa disumpahin, ya, di segala macam. Nah, prasasti yang panjang-panjang ini ditempatkan di wilayah-wilayah yang sangat mungkin mempunyai potensi dalam hal dia mempunyai potensi ekonomi yang bagus, mempunyai satu pemerintahan daerah yang bagus, dan sangat mungkin bahwa kolaborasi antara wilayah-wilayah ini adalah untuk satu tujuan perdagangan. Dan ini sebagai satu contoh prasasti D126 ini yang tadi saya sebut prasasti yang hanya satu kalimat, yaitu Jaya Sidayatra. Nah, kemudian di sini saya berikutnya, Mbak. Nah, barangkali perlu saya ulangi lagi bahwa sebetulnya Kedatuan Sriwijaya itu adalah suatu kumpulan mandala, ya, yang dipimpin oleh para datu atau penguasa lokal yang disebut Samariada. Ini daerahnya, ya, yang, ya, penguasanya ini mengakui kedaulatannya Datu Sriwijaya. Bisa melalui satu penaklukan, tapi bisa juga karena mempunyai satu kepentingan yang sama, yaitu berdagang. Tetapi yang jelas para penguasa lokal ini sudah menyatakan mengakui kedaulatan Datu Sriwijaya yang tertinggi jadi bentuk pemerintahan tentunya bukan sebuah imperium, tetapi adalah sebuah kedatuan kecil yang berada di bawah naungan kedatuan besar, yaitu Datu Sriwijaya. Nah, ini
mereka diikat dengan satu tadi yang saya sebutkan, prasasti-prasasti yang berisi mengenai ancaman. Jadi mereka tidak boleh berkhianat kepada Datu Sriwijaya. Nah, sebagai contoh, ada sebuah prasasti yang baru ditemukan tahun 2014, ini berisi prasasti di Kota Kapur, yaitu prasasti Kota Kapur 2 yang sebetulnya berisi pengakuan bahwa si kakaknya itu telah mendirikan Yoni dengan gagah perkasa gitu. Dari artinya ini bisa diartikan bahwa dia sedikit memberontak kepada Sriwijaya, memberontak kepada hegemoni Sriwijaya, mungkin karena sesuatu hal. Padahal pada tahun 608 Masehi, Saka itu sudah ada prasasti Kota Kapur yang pertama dari Datu Sriwijaya bahwa dia harus tunduk, Kota Kapur itu, wilayah Kota Kapur itu harus tunduk kepada Kedatuan Sriwijaya. Kalau tidak, maka dia akan kalau dia tidak berbakti, maka dia akan diserang seperti Bumi Jawa gitu ya, di prasasti Kota Kapur yang pertama. Tapi Kota Kapur yang kedua disebutkan bahwa kakaknya sudah menang dan sudah mendirikan Yoni. Nah, ini satu bukti bahwa ternyata memang Sriwijaya itu bukan sebuah imperium, dia ada satu wilayah datu-datu kecil yang sangat mungkin dia menganut agama yang bukan Buddha gitu. Dia menganut Hindu di Kota Kapur itu. Ya, jadi satu hal lagi, ketika kita mengamati wilayah-wilayah yang potensial itu, yang diberi prasasti ancaman itu ternyata ada di daerah aliran sungai, di daerah masing-masing gitu ya. Ada yang di das Sungai Batanghari seperti Karangbrahi, ada yang di Kota Kapur seperti tadi, ada yang di Bom Baru, itu di Musi, kemudian ada yang di daerah selatan, di Palas Pasemah, prasasti ya, dan ada beberapa lagi gitu ya, dan kemudian ada satu memang satu prasasti yang sangat indah dan besar, tapi sudah tipis hurufnya, yaitu prasasti Telaga Batu yang menyebutkan bahwa seluruh bawahan yang ada di istana, mulai dari putra mahkota sampai tukang cuci, itu juga diancam bahwa mereka harus setia kepada Datuk ya, kepada Maharaja. Kalau tidak, mereka akan mengalami hal-hal yang juga dirinci di dalam prasasti itu. Mereka bisa dibunuh, mereka bisa menjadi gila, mereka bisa menjadi segala macam yang kemungkinan terjelek gitu ya. Silakan, Mbak. Nah, ini kira-kira gambar kedatuan Sriwijaya ya. Jadi satu pusat, yang kemudian yang lain ini mandala-mandala yang disebut dengan Samariada, dan inilah kira-kira bentuknya seperti yang digambar oleh Prof. Kulke ini ya. Ini semua dibangun berdasarkan isi prasasti-prasastinya. Sila lanjut, Mbak. Nah, saya ingin menggarisbawahi terkait dengan perdagangan rempah, yaitu di pusat perdagangan di Barus. Barus menyatakan diri bahwa dia masih ada di bawah Sriwijaya. Barus itu ada di pantai barat, dan ini ada banyak berita asing yang menyebutkan dengan Barus. Jadi Barus itu sebetulnya sudah ada di awal abad Masehi. Bahkan ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dia sudah ada sebelum Masehi. Ya, itu sangat mungkin karena sebetulnya ketika kita bicara mengenai Kapur Barus, Kemenyan, itu adanya ya di Barus ini gitu ya, Barus kita ini yang di Sumatera Utara. Nah, ini menjadi sangat penting posisinya karena Barus ini digambarkan sebagai
kosmopolitan oleh beberapa ahli, karena di situ ada 600 money changer gitu ya, ada apapun ada di sana gitu ya, pedagang terus berhilir mudik gitu ya. Tetapi kita menukik kembali kepada prasasti yang menguatkan adalah prasasti Lobutua. Jadi prasasti Lobutua ini adalah prasasti dari orang Tamil yang dikeluarkan pada tahun 1088. Jadi prasasti ini berbahasa Tamil dan beraksara Tamil juga. Nah, ini jadi bukti penting kehadiran anggota perkumpulan dagang Ayavole dari India. Isi prasasti adalah tentang aturan pembayaran pajak, keanggotaan perkumpulan, dan anjuran untuk selalu bersikap baik hati. Ini adalah prasasti asing yang kita juga manfaatkan untuk memperkuat bahwa Barus itu memang telah berjaya ya sejak awal abad Masehi, karena itu dikuatkan oleh berita Persia. Kemudian sampai abad ke-11 masih ada, dan itu beberapa waktu yang lalu di situs tidak jauh dari Barus ini juga ditemukan adanya satu sepertinya bekas kapal ya, dari kayu yang bertulis juga kira-kira aksara Tamil, dan lebih tua dari Tamil saya rasa, dari Palawa Granta. Dan kemudian ada prasasti timah juga ditemukan di situ, ada 5 buah, dan ini menguatkan ya bahwa memang di daerah Barus itu satu bandar yang pada masanya merupakan satu bandar yang besar gitu ya, yang sangat berpengaruh. Dan dari berita Cina juga menyebutkan bahwa Barus ini adalah bagian dari Sriwijaya gitu ya. Nah, berikutnya Mbak. Nah, ini kira-kira tampak prasasti Lobutua yang merupakan perjanjian dagang, dan memang perlu diketahui bahwa kira-kira mulai abad ke-9 itu sudah ada pemukiman orang Tamil di Sumatera Utara itu ya. Orang Tamil sudah bermukim di sana, dan mereka melakukan perdagangan. Dan apa yang menjadi komoditi penting pada waktu itu? Yang jelas kamper dan kemenyan. Itu penting sekali, satu yang tidak dijumpai di tempat lain. Kemudian yang ikutan adalah wewangian ya, gaharu, cendana, barangkali nanti ada di slide selanjutnya. Silakan Mbak. Gaharu, ini sudah Mataram. Mungkin saya akan sambung tadi. Gaharu, cendana, nilam, bahkan sekarang pun masih ada nilam gitu ya. Kemudian dan satu lagi yang penting emas ya, emas itu juga ada di sana. Nah, ini barangkali yang menarik orang-orang asing untuk hadir di sini gitu ya, untuk hadir dan berdagang di sini. Ini satu bentuk bukti keinternsionalan ya pada masa lalu atas dasar isi prasasti. Nah, ini prasasti ini memang tidak untuk orang-orang kita Nusantara, tetapi ditujukan kepada orang-orang Tamil gitu ya. Nanti di abad ke-11 itu juga ini diduga orang-orang Tamil ini yang nanti menyebabkan Sriwijaya diserang oleh Rajendra Chola. Tapi ini ada di dalam prasasti Tanjore ya, ada di dalam prasasti Tanjore. Tapi ini sementara kita mungkin hanya perlu melihat interaksi ya, interaksi Sumatera Utara pada waktu itu dengan bangsa asing. Baik, lanjut Mbak. Nah, setelah kita dari wilayah Sumatera pada masa klasik ini, kita coba turun ke
ke Jawa. Nah, masa Jawa kuno ada satu kerajaan besar yang berdiri sejak abad ke-9 sampai dengan abad ke-11 adalah Mataram kuno. Nah, ini Mataram kuno ini semula berpusat di Jawa Tengah, tetapi ketika abad ke-10 zaman Raja Pusindok, Raja Pusindok memindahkan pusat kerajaannya ke Jawa Timur, dan kemudian mengapa mesti pindah ke Jawa Timur, dan itu barangkali semata-mata dilatar belakangi oleh kepentingan ekonomi, karena Jawa Timur mempunyai 2 sungai besar yang mudah dilayari dan menjadi transportasi air dengan mudah, perahu-perahu bisa berlalu lalang. Dan juga secara geografis pantai utara itu memungkinkan untuk dijadikan sebagai pelabuhan internasional yang berhubungan dengan bangsa-bangsa lain. Nah, apa yang menjadi bukti bahwa abad ke-11 bahwa Raja Airlangga pada waktu itu sudah menjalin interaksi dengan pedagang-pedagang asing adalah ada 3 prasastinya yang menyebut mengenai orang-orang asing, yaitu Kling. Keling itu dari Keling ya, dari Kalingga di India, kemudian Singhala ini Sri Lanka, kemudian Pandikira ini salah satu suku juga, demikian juga Dravida dari India juga, kemudian Champa itu kira-kira daerah antara Vietnam dan Kamboja yang berkembang bersama dengan Mataram juga, kemudian Kemir itu Khmer, Remen itu atau Hmong itu adalah Birma, suku di Birma, Janggi juga India, Arya juga, Cholika juga, Chola, Malayala, dan lain-lain. Mereka itu adalah pedagang bangsa asing yang dikenai pajak profesi, yaitu profesi pedagang di zaman Mataram kuno. Ini disebut di dalam 3 prasasti itu. Nah, kemudian adanya pembangunan ya sebuah pelabuhan internasional yang dirancang oleh Raja Airlangga dan selesai pada masa Raja Garasakan, yaitu setelah Raja Garasakan ini putranya ya, setelah Airlangga membagi kerajaannya menjadi 2, Garasakan ini melanjutkan prasasti pelabuhan Kambang Putih yang terletak kira-kira di daerah Tuban. Berikutnya Mbak. Nah, ini adalah prasasti Cane. Jadi tahun 1021 ini berisi mengenai balas budi Raja Airlangga kepada masyarakat desa Cane yang telah menjadi benteng pada waktu raja harus berperang melawan musuh. Beliau Raja Airlangga menghadiahkan sebuah status otonomi untuk desa Cane, dan berikut menyebutkan bahwa pajak untuk orang asing, penghasilan untuk yang diperoleh oleh para profesional, kemudian perdagangan dan sebagainya, itu mempunyai aturan khusus yang ditentukan oleh daerah yang dijadikan otonom itu. Berikutnya, Mbak. Prasasti Kerajaan Majapahit. Apa yang kita dapati pada prasasti Majapahit? Nah, rata-rata prasasti Jawa kuno itu bicara mengenai penetapan suatu daerah menjadi sima, yaitu daerah otonom. Nah, di dalam prasasti itu biasanya ada satu urut-urutan, ada satu pola tertentu. Setelah unsur penanggalan, raja yang memberi perintah, kemudian pejabat yang menerima perintah, pejabat yang melaksanakan perintah, kemudian biasanya kenapa disebutkan mengapa daerah itu dijadikan sima, dan dengan konsekuensi dijadikan sima, apa yang menjadi haknya, yaitu biasanya bahwa
eh, pajak-pajak pajak-pajak akan diatur di daerah Sima itu tidak seperti yang diatur oleh pemerintah pusat pada sebelumnya gitu ya. Artinya bahwa ada sebagian besar pajak yang dikumpulkan adalah kembali kepada daerah otonom itu yang sebetulnya bisa dipergunakan untuk satu tujuan tertentu. Nah, di dalam penyebutan satuan pajak itu disebutlah pajak-pajak apa saja ya, dan kemudian di dalam penyebutan bahwa daerah itu tidak boleh dimasuki lagi oleh petugas-petugas pajak, itu disebutkan adanya kelompok abdi dalam yang disebut dengan Mangilala Darwiyah Haji, yaitu yang diantaranya jumlahnya semakin banyak yang ada juru peranakan, juru Cina, hunjeman, itu kemudian ada mangidung, penyanyi, dan sebagainya, yang semuanya sebetulnya bekerja untuk kepentingan raja dan keluarga di pusat kerajaan gitu ya. Itu mereka tidak boleh ikut-ikut lagi untuk memungut pajak di wilayah yang telah dijadikan Sima itu. Nah, kemudian satu lagi diisi deretan perpajakan itu apa saja yang kena pajak, biasanya juga disebutkan ada variasi-variasi komoditi yang misalnya nanti dikurangi pajaknya. Nah, itu justru dari situ kita bisa melihat sebetulnya jenis apa saja sih yang ada pada saat itu yang dikenai pajak dan menjadi penting karena dia sebetulnya dikurangi dengan keberadaan ketentuan Sima itu. Nah, di situ kita melihat ada garam, ada merica, ada cabai Jawa, ada kemukus, ada kapulaga, dan lain-lain. Ini saya rasa ini satu deretan jenis rempah yang penting untuk diketahui bahwa pada saat itu sebetulnya sudah ada perdagangan itu. Karena itu bentuk perdagangan itu dikenai pajak perdagangan. Demikian, mungkin lanjut, Mbak. Nah, ini sebagai contoh pelabuhan-pelabuhan transit dan komoditas. Jadi sebagaimana mungkin nanti bisa diketahui bahwa di masa Majapahit itu pelabuhan-pelabuhan di pesisir pantai utara itu sudah dikunjungi banyak oleh orang asing. Tadi buktinya tadi ya. Kemudian pelabuhan-pelabuhan itu ternyata juga menjadi pelabuhan transit gitu ya, menjadi pelabuhan transit dari berbagai macam komoditas, misalnya rempah dan sebagainya yang dari Maluku. Dan ini satu contoh bahwa yang unik ini ada di Prasasti Biluluk 1, 2, 3, dan 4. Ini dia menyebutkan tentang pengurangan pajak pembuatan garam, perdagangan garam dan rempah-rempah oleh penguasa lokal. Jadi aturan ini dibuat di dalam prasasti yang ditulis oleh ketentuan ini oleh penguasa lokal. Nah, sedangkan ada prasasti yang dibuat oleh raja itu yang memberi status otonomi kepada desa Bluluk ya. Sekarang ini masih ada secara toponimi, ada namanya desa Bluluk, dan saya sudah pernah ke sana. Dulu tuh dia penghasil garam yang berasal dari sumur di daratan, jadi bukan dari pesisir, tapi garam yang ada di pedalaman gitu ya. Itu kira-kira di sekitar daerah Lamongan. Nah, naskah Nagara Kertagama juga menyebutkan bahwa pelabuhan-pelabuhan Pantura ini sudah banyak yang menjadi besar dan dikunjungi oleh banyak orang asing, yaitu Tuban, Gresik, Jepara, Jaratan, dan sebaliknya juga pedagang Jawa juga menetap di Melaka pada saat itu yang menjadi pusat perdagangan internasional. Pedagang dari Tuban melakukan kontak dagang dengan pedagang dari luar Jawa, misalnya
Banda, Ternate, Tidore, Ambon, Banjarmasin, Melaka, dan Kepulauan Filipina. Dan ini sebagian tadi mengenai pelabuhan ini juga dituliskan di dalam naskah Nagara Kertagama yang dikeluarkan pada masa Majapahit ya, masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk. Berikutnya Mbak. Nah ini contoh prasasti Biluluk 4 ini kalau tidak salah, karena tadi Mas Acuk susah sekali nyari prasasti ini. Ini contoh saja, ini dari logam gitu ya, dari perunggu bercampur dengan tembaga. Berikutnya. Nah, ini kira-kira adalah peta pantai utara Jawa kuno berdasarkan catatan Tommy Pire. Jadi sebagaimana diketahui, abad ke-16 Tommy Pire sudah membuat satu peta yang luar biasa mengenai Nusantara ini. Ya, di sini sudah menyebutkan Tuban, udah Madura, Madeira gitu ya. Jurubaya gitu ya. Nah ini sudah jadi kita mencoba mengkonversi apa yang ditulis dalam naskah Nagara Kertagama dengan catatan yang dibuat oleh orang asing, dalam hal ini Tommy Pire. Nah sebagaimana tadi saya sebutkan di atas bahwa catatan oleh musafir asing, oleh para penulis asing itu sebetulnya kita tempatkan dalam satu tingkatan yang lebih rendah dari prasasti, karena bagaimanapun dia ditulis oleh bangsa asing yang tentu mempunyai lafal yang berbeda dengan kita, dan itu sangat mungkin bahwa catatan itu juga ditulis sesudah masanya gitu ya. Jadi mungkin lebih mundur beberapa puluh tahun gitu ya. Tadi sedangkan kita menempatkan prasasti pada satu posisi yang lebih tinggi karena prasasti itu ditulis pada masanya oleh masyarakat pendukungnya dan tidak diulang-ulang. Dia hanya ditulis satu kali gitu ya, karena pada dasarnya isinya adalah bisa maklumat, keputusan hukum, maupun pelunasan utang piutang dan sebagainya gitu. Tapi ketika kita akan mengangkat menjadi satu data untuk satu penulisan sejarah, kita tentu harus melakukan pengujian ulang ya, maksudnya kita harus melakukan pengujian verifikasi bahwa prasasti yang kita hadapi itu adalah sebetulnya betul otentik ditulis pada masanya, dan dia bisa dipercaya isinya. Itu kira-kira sifat prasasti. Berikutnya, Mbak. Nah, prasasti di daerah lain yang menggambarkan ramainya jalur rempah pada masa Hindu-Buddha. Nah, ini ada satu prasasti yang menjadi koleksi Museum Nasional yang disebut dengan prasasti Padrao. Sebetulnya Padrao itu sendiri sudah menyatakan tiang batu ya, tapi karena di sini disebut prasasti Padrao, nah ini memang harus kita jelaskan bahwa ini sebuah prasasti yang dikeluarkan oleh Portugis ya, yang menjadi saksi. Prasasti ini menjadi saksi interaksi antara Raja Sunda dengan kerajaan Portugis yang terkait dengan perdagangan lada. Jadi Padrao ini yang sekarang ada di Museum Nasional dan ditemukan di daerah Sunda Kelapa ya, itu ditulis dengan menggunakan gramaloga Portugisa, dan dia hanya merupakan simbol-simbol. Padrao ini harus dipahami dan dijelaskan bersama dengan arsip Portugis. Jadi berdasarkan simbol itu dicari arsip Portugis yang sesuai dengan masa dikeluarkannya apa sebetulnya. Nah, berdasarkan kajian yang dilakukan, baik waktu pernah Romo Heken dan saat ini juga ada satu mahasiswa S3 yang sedang mempelajari peninggalan Portugis ini,
disebutkan bahwa Padro itu merupakan bukti persahabatan antara Kerajaan Sunda dan Portugis yang menyatakan bahwa Sunda itu minta perlindungan pada Portugis dari ekspansi Demak. Ya, sebagai imbalannya Portugis meminta imbalan pasokan lada sebanyak 350 kuintal lada setiap tahun dan diberi izin mendirikan benteng di Bandar Banten. Walaupun nanti kita tahu bahwa sebetulnya Padro ini jadi proyek gagal gitu karena kesulitan komunikasi, ternyata Raja Sunda sudah dikalahkan oleh Demak gitu ya. Jadi pada waktu bantuan Portugis itu datang dari Malaka, Sunda itu sudah ada di tangan Kesultanan Demak gitu. Jadi batal deh bikin benteng gitu ya. Tadinya akan dibuat benteng di Bandar Banten, tapi terus kemudian dipindahkan ke Sunda Kelapa gitu kalau tidak salah ya. Nah ini satu prasasti asing ya yang juga menjadi bukti bahwa pada masa itu abad ke-16 itu jalur rempah sudah penting gitu ya. Jalur rempah itu sudah menjadi primadona gitu. Berikutnya Mbak. Nah ini kira-kira Padro yang pernah ke Museum Nasional pasti tahu ini kalau begitu masuk di gedung yang lama kita menengok ke kiri kalau belum dipindah ada di situ. Berikutnya. Nah mulai masuk ke dalam sesi kedua yaitu jalur rempah dalam prasasti periode perkembangan Islam. Nah kalau tadi di masa klasik saya tidak menyebutkan jalur rempah karena saya hanya melihat saya belum melihat pertanda gitu ya bahwa adanya orang asing yang tinggal di Nusantara, adanya satu perdagangan ya yang satu interaksi dengan bangsa asing yang sudah sangat intens ya. Nah, tetapi ini tentunya kita harus merangkai kira-kira apa yang diperdagangkan. Nah, di situ ada misalnya di prasasti Majapahit, di bahkan prasasti Tarumanegara, kita membayangkan apa sih yang ada di daerah itu sehingga orang asing menjadi datang, kemudian menetap, kemudian menyebarkan agama dan menjalin satu hubungan dagang gitu ya. Nah, itu di awal-awal. Jadi saya menyebutkan sebagainya masa awal. Nah, ketika sudah masuk ke dalam periode perkembangan Islam, ini yang sudah lebih jelas lagi gitu ya, lebih jelas dan juga memperkuat posisi Nusantara sebagai satu penghasil rempah dan satu entity yang sangat berperan untuk dunia pada saat itu dalam memenuhi kebutuhan rempah dunia yang sangat penting. Dari sini saya melihat ada 3 yang artefak bertulis ya. Yang satu adalah piagem. Piagem itu sebenarnya prasasti juga, cuma sebutan. Kemudian dalung. Barangkali kalau piagem itu dari Sultan Palembang, kalau dalung itu dari Sultan Banten. Kemudian ada nisan Islam. Sangat mungkin di daerah lain di Nusantara ini, di Indonesia ini ada juga prasastinya gitu ya. Barangkali saya justru belum tahu atau belum paham bagaimana artefak prasasti dari kesultanan di Nusantara ini yang membicarakan mengenai rempah gitu ya. Nah, dua bukti ini piagem dan dalung itu jelas telah bicara tentang rempah. Nah, nisan Islam adalah satu bukti tertulis yang
justru menandai adanya orang-orang asing yang tinggal, ya orang-orang asing yang berdagang kemudian meninggal di wilayah Nusantara ini dan misalnya ada. Nah itu juga menjadi satu indikasi penting. Jadi memang kalau barangkali kita sudah tidak banyak menjumpai seperti prasasti-prasasti yang terpola seperti masa Majapahit, masa Sriwijaya atau masa Mataram. Mungkin sudah tidak ada lagi data seperti itu, data prasasti. Tapi justru pada zaman Islam kita bertemu dengan Piagam, Dalung, dan nisan-nisan Islam yang sangat berharga. Ada pula artefak lain yang bertulis sangat mungkin bisa kita temukan lagi gitu ya. Maksudnya bisa saja bahwa itu bentuknya prasasti yang ada di tanduk kerbau atau di rotan atau di bambu gitu. Itu sangat mungkin. Tetapi apakah memberikan keterangan mengenai rempah? Nah, itu yang harus kita telaah kembali gitu ya. Berikutnya, Mbak. Nah, ini adalah contoh. Ini sebetulnya adalah nisan-nisan Troloyo ya yang masih memakai memakai angka tahun Jawa kuno, tetapi memakai ada kaligrafi ya, ada kaligrafi Islam gitu ya. Itu sangat mungkin ini adalah pengenalan Islam yang sangat awal gitu ya. Di makam Troloyo di Trowulan gitu ya. Ini menandai satu pengaruh Islam yang sudah mulai masuk pada masa Majapahit akhir. Berikutnya. Nah, ini adalah makam Maulana Malik Ibrahim, seorang penyebar agama Islam yang ada di Gresik. Nah, ini dalam bentuk kaligrafi. Ini tentu saja menjadi penting juga untuk kita karena itu tadi bukti keberadaan orang asing yang dimakamkan di wilayah Nusantara gitu ya, yang dalam hal ini adalah penyebar agama Islam gitu ya. Berikutnya. Nah, saya kembali kepada Piagam. Piagam itu adalah prasasti logam ya yang dikeluarkan oleh Sultan Palembang Darussalam. Nah, ini uniknya dia berbahasa dan beraksara Jawa. Ini adalah memberikan satu perintah ya yang bisa berisi regulasi tentang perdagangan lada, perintah penanaman lada kepada daerah-daerah di wilayah Lampung dan sekitarnya. Dan ini tentu saja menjadi bagian tersendiri kenapa berbahasa dan beraksara Jawa. Ini tentu ada satu alasan yang harus dipelajari lagi mengapa itu ya. Tetapi yang jelas ini dikeluarkan pada abad ke-18 kira-kira oleh seorang sultan dari Palembang. Ini gambar berikutnya ini. Silakan, Mbak. Ini piagam, tapi ini ada beberapa. Ini tidak hanya satu, tetapi yang ditemukan sudah ada belasan barangkali ya, ada belasan. Jadi ini kalau kita lihat dia beraksara Jawa baru, tapi setelah abad ke-16. Berikutnya. Nah, dalung itu juga logam ya, satu prasasti logam yang dikeluarkan oleh Kesultanan Banten. Nah, ini antara tahun 1662 sampai 1771. Ini huruf aksaranya pegon, yaitu aksara Arab dengan bahasa Jawa, dialek Banten gitu ya. Dan ini berisi tentang peraturan cukai lada yang ditujukan kepada penguasa dan rakyat Lampung selebar, dan kemudian aturan menanam lada dan kewajiban memenuhi setoran lada kepada Sultan Banten. Jelas bahwa ini untuk satu
kebutuhan ya, memenuhi kebutuhan akan lada dalam jumlah besar untuk satu perdagangan yang sifatnya internasional tentu saja. Baik, sila lanjut. Nah, ini contoh adalah Dalung Bojong yang dari Kabupaten Lampung Timur ya. Jadi ini semuanya di Dalung ini dikeluarkan oleh Kesultanan Banten. Berikutnya. Nah, tadi saya sebutkan bahwa bagaimana jaringan perdagangan rempah antara Kesultanan Islam di Nusantara. Jadi nisan-nisan Islam di berbagai daerah di Nusantara ini menjadi satu bukti adanya jaringan perdagangan rempah ya antara Kesultanan Islam di Nusantara yang berkembang mulai dari abad ke-16 sampai ke 17 ya, 17 dan bisa lebih, ini tidak sama setiap daerah. Kemudian bukti yang lain adalah naskah Babat. Naskah Babat itu adalah naskah historiografi tradisional di daerah-daerah di Nusantara, misalnya Hikayat untuk Babat Lasem atau Babat Sumeneb seperti itu. Kemudian contoh yang artefaktual yang bukan dari sumber tertulis misalnya adalah pelabuhan-pelabuhan kuno di Nusantara. Ini juga menjadi kekuatan. Kemudian, nah pada seiring dengan berjayanya Kesultanan Islam itu sebetulnya sudah dimulai juga adanya catatan asing seperti Rapporten dan Dagregister dari VOC dan Hindia Belanda itu sudah mulai, tapi belum menguat gitu ya. Dan kemudian ada catatan Tommy Pire dan Musafir lain yang dari Portugis yang lain maupun dari Cina. Berikutnya, Mbak. Nah, ini kira-kira adalah jaringan perdagangan rempah antara Kesultanan Islam di Nusantara yang dicatat di dalam Babat historiografi tradisional dan tetapi yang dari prasasti sampai saat ini saya baru menengarai Piagam dan Dalung gitu ya. Jadi yang lain itu bisa dari naskah-naskah historiografi tradisional maupun naskah-naskah yang lain gitu. Berikutnya. Nah, ini yang terakhir, periode terakhir adalah jalur rempah dalam prasasti di periode kolonial. Nah, di sini kita sudah melihat ada sesuatu yang surut ya, ada yang satu yang mundur. Tradisi tulis, prasasti maupun ya terutama prasasti ya, itu sudah agak surut karena apa? Karena pada periode kolonial ini jalur rempah sudah dikuasai oleh bangsa Eropa. Nah, apa yang menjadi bukti? Masih ada prasastinya, tapi dalam bentuk lain, yaitu nisan-nisan Belanda dan bangsa Eropa yang lainnya. Jadi tadi saya sampaikan bahwa nisan Belanda, tugu peringatan itu juga prasasti, gitu ya. Itu juga prasasti. Itu juga memberikan gambaran kepada kita mengenai keberadaan orang asing ya dengan kepentingan berdagang ya pada saat itu. Saya rasa bangsa Eropa yang lain ya ada seperti Jerman, Inggris, bahkan Yahudi pun ada gitu ya, disebut ada nisannya gitu. Nah, itu dan kemudian ada catatan yang merupakan Rapporten dan register yang dibuat oleh baik VOC maupun pemerintahan Hindia Belanda. Berikutnya. Nah, ini kira-kira model
apa namanya, nisan-nisan Belanda ya, sebetulnya di Museum Prasasti ya lebih banyak lagi. Oke Mbak, berikutnya. Nah, berakhirnya keemasan jalur rempah Nusantara, saya rasa bukan jalur rempah ya, perdagangan rempah Nusantara dan awal penjajahan karena rempah. Jadi masa penguasaan VOC yang dimulai sejak sebetulnya sejak mendaratnya Cornelis de Houtman itu di Banten, tetapi ini lambat laun ya, ini berlangsung secara lambat penguasaan itu sampai kepada abad ke sampai abad ke-18 ya, sampai abad ke-18 saya rasa. Kemudian VOC adalah serikat perdagangan ya dengan Belanda dengan bangsa-bangsa lain yang kemudian setelah VOC runtuh maka dilanjutkan oleh pemerintahan Hindia Belanda dalam hal ini yang menjadi penjajah yang sesungguhnya ya. Nah, tidak banyak lagi prasasti mengenai kehidupan masyarakat, baik tentang perdagangan dan peraturan yang ditemukan. Prasasti sebagai sumber data pada masa ini adalah nisan-nisan Islam dan kolonial serta tugu peringatan tadi seperti yang saya sebutkan tadi. Sedangkan regulasi tentang perdagangan rempah lebih banyak dituliskan dalam raporten maupun register yang bisa tersimpan di Belanda maupun di arsip nasional di sini. Jadi sudah ditulis di dalam kertas-kertas kertas setelah abad ke-17 kertas yang dihasilkan oleh pabrik gitu ya. Jadi prasasti sudah tidak banyak lagi bisa memberi informasi. Nah, walaupun masih ada prasasti-prasasti, misalnya di Sumatera itu masih ada prasasti-prasasti yang ditulis di timah yang melintasi zaman ini, kemudian prasasti yang di tanduk, prasasti ulu masih ada, tetapi tidak bicara mengenai rempah dan teman-temannya ya. Dia hanya bicara misalnya mengenai silsilah, mengenai doa, dan itu bukan mengenai perdagangan rempah. Berikutnya Mbak. Nah, sekarang sampai kepada rangkuman. Jalur perdagangan awal yang terekam di dalam prasasti adalah masa kerajaan Tarumanegara. Seperti tadi sudah saya sebutkan bahwa ini menjadi tonggak yang sangat penting karena prasasti Tarumanegara ini memperlihatkan bahwa interaksi dengan pedagang asing dimulai sejak masuknya pengaruh Hindu Buddha melalui Teluk Jakarta yang tempat ditemukannya prasasti Tugu itu, dan prasasti yang lain yang sejaman dan pemerintah yang sama itu memanjang sampai ke batas Gunung Halimun dan juga melebar sampai ke Lebak. Disitulah kira-kira kita bisa melihat ini loh kira-kira wilayah Tarumanegara pada saat itu. Nah, wilayah ini tetap menjadi penghasil lada yang utama sampai masa Kesultanan Banten dan masa kolonial. Ini jelas dibuktikan oleh misalnya secara toponimi maupun dalung dari Kesultanan Banten, karena kalau kita melihat betapa pada waktu itu Kesultanan Banten adalah satu kesultanan yang luar biasa sebetulnya, yang luar biasa hebat gitu ya. Di daerah Banten itu ada satu desa yang namanya Cipedes dan ada satu klaster yang namanya Pamrican, itu yang jelas-jelas membuktikan bahwa di situ memang ada satu gilingan merica yang dalam bentuk yang besar gitu ya. Itu pasti untuk produksi lada yang banyak gitu ya. Selain itu di Banten itu juga ada klaster-klaster penghunian yang pemukiman yang menyebutkan
tempat suku-suku bangsa, baik yang dari Nusantara ya maupun yang dari bangsa asing gitu ya, orang asing. Misalnya ada Kebalen, ada apa ya, ada Kauman, dan itu masih ada sampai sekarang ya sebutan itu gitu ya. Dan ini dari Taruma, kemudian yang abad kelima, terus sampai ke kerajaan Sunda yang kira-kira wilayahnya mirip gitu ya, terus berlanjut sampai kepada Banten gitu ya. Nah, satu lagi rangkuman, pantai utara Jawa walaupun tidak disebut sebagai penghasil rempah ya, maksudnya pada masa pemerintahan Jawa kuno, tetapi prasasti-prasasti dan naskah yang menyebut pelabuhan-pelabuhan yang berperan penting sebagai jalur perdagangan rempah. Seperti tadi contohnya bahwa KKW Negara Kertagama itu menyebutkan pelabuhan-pelabuhan penting gitu ya pada waktu itu yang banyak dikunjungi oleh orang-orang asing. Bahkan pada abad ke-17 di Tuban itu Bupati Tuban itu fasih berbahasa Portugis dan pedagang-pedagang Portugis ditawarkan kalau mau tinggal di Tuban, kita siapkan semua fasilitas, Anda tunggu aja, nanti 3 bulan kapal rempah sudah cengkeh dan pala sudah datang dari Maluku, jadi nggak perlu susah-susah ke Maluku, ke sini aja gitu. Jadi Tuban dan Gresik itu menjadi pelabuhan yang sangat penting di pantai utara Jawa dan sebagai pelabuhan transit gitu ya. Nah, berikutnya. Nah, kemudian di Sumatera ini juga luar biasa, hasilnya banyak. Dia ada 2 jalur perdagangan penting, yaitu pantai timur dan pantai barat. Kalau pantai timur Sumatera itu pantainya lebar dan luas. Jadi jalur ini sangat ramai karena bersinggungan dengan Malaka. Di situ ada Selat Malaka dan kita tahu sejak masa Sriwijaya Selat Malaka itu sudah menjadi bandar besar ya yang sifatnya internasional. Jadi ada satu informasi siapapun yang menguasai Selat Malaka dialah yang menguasai dunia, dan pada waktu itu Sriwijaya disampaikan bahwa dia menguasai Selat Malaka itu. Nah, kemudian bandar yang ramai di pantai timur Sumatera adalah mulai dari Samudra Pasai di Aceh, Kota Cina di Sumatera Utara, kemudian Jambi, Palembang, dan biasanya jalur pantai timur ini akan lanjut melalui bandar-bandar di pantai utara Jawa yang pada waktu abad ke-11 sudah berkembang dan menuju Bali, Nusa Tenggara, dan berakhir di Kepulauan Maluku. Itu rute yang umum biasanya ya. Berikutnya Mbak. Nah, sedangkan pantai barat Sumatera dia mempunyai daratan yang lebih sempit, hanya beberapa tempat yang mempunyai daratan agak luas, yaitu Sumatera Utara dan Barat. Nah, kalau Sumatera Utara sudah jelas tadi, yang agak lebih ke utara adalah diwakili oleh Barus ya, dan juga Lamuri. Lamuri itu sebetulnya ada di satu ceruk gitu di ujung Aceh sana ya, tapi dia disebut sendiri Lamuri, dan dia itu berkembang sebelum pengaruh Islam, tapi kemudian dia berlanjut sampai Islam dikenal di wilayah itu gitu ya. Kemudian ada Tiku, ada Pariaman, dan juga banyak pedagang asing yang datang karena komoditas yang sangat penting diantara yaitu barus, yang jelas itu ada barus, ada kemenyan, damar, kayu manis ya, kemudian gaharu, emas, lada, dan lainnya. Berikutnya. Nah, kita sudah sampai ke kesimpulan. Jadi saya menyimpulkan bahwa masa Hindu-Buddha atau yang disebut dengan masa klasis telah dibangun satu
adalah masa dibangunnya satu institusi kerajaan kedatuan dari hubungan dagang dan dinamika politik supremasi. Perkenalan dengan kebudayaan India, yang karena kebudayaan India diperkenalkan bersama dengan aksara dan bahasanya pada waktu itu, yang mengajarkan konsep kerajaan dan juga agama Hindu-Buddha dapat dianggap sebagai proses adaptasi untuk membangun identitas di wilayah masing-masing. Ini saya melihatnya semua dari perkembangan aksara. Karena ketika aksara yang disebut dengan Pallava dengan Brahmi akhir itu masuk pertama di Yupa, kemudian Taruma, kemudian masa itu berlanjut ketika aksara itu berkembang dan dipergunakan untuk menulis di dalam bahasa lokalnya, maka aksara itu menjadi aksara lokal juga, menjadi milik orang masyarakat setempat ya, dan itulah yang juga membentuk kearifan lokal di seluruh Nusantara. Saya sebutkan di seluruh Nusantara artinya di tiga kantung wilayah kantung yang memiliki literasi tinggi pada waktu itu, pada masa Hindu-Buddha, yaitu Sumatera, Jawa, dan Bali. Selebihnya sebetulnya baru dimulai setelah masa dikenalnya Islam, kemudian masa abad ke-16 gitu ya. Tapi ketika masa Hindu-Buddha, abad ke-5 sampai ke-15, tiga daerah inilah yang merupakan satu wilayah-wilayah yang mengembangkan peradaban Hindu-Buddha dan juga menyerap konsep-konsep kerajaan, menyerap agama dan membentuk menjadi identitasnya dirinya gitu ya. Nah ini masa Hindu-Buddha. Kemudian masa berkembangnya agama Islam di Nusantara. Sejalan dengan meningkatnya kebutuhan dunia akan rempah dan hasil tambang lain, ini mewujudkan berdirinya Kesultanan Islam di Nusantara. Misalnya di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Kepulauan Maluku. Dan ini sangat mewarnai kehidupan masyarakatnya. Nah, tadi di awal di slide mengenai jalur rempah pada masa Islam, saya sebutkan bahwa sultan-sultan itu yang membentuk bandar-bandar ya, membentuk bandar-bandar, pelabuhan-pelabuhan yang sebetulnya tadinya tujuan untuk berdagang itu kemudian berkembang menjadi pusat-pusat pemerintahan. Dan setelah mereka berdiri dengan kesultanan, kemudian disitulah masa keemasan perdagangan rempah ketika para sultan itu melakukan perdagangan dan interaksi dengan sesama sultan dalam rangka berdagang rempah yang menjadi primadona pada waktu itu. Sebetulnya bukan rempah saja, saya sebutkan sebenarnya ada yang ikutan, bisa rempah, bisa emas, hasil tambang yang lain, timah, apapun sebetulnya, dan juga hasil bumi ya yang belum sempat saya sebutkan, hasil bumi misalnya wangi-wangian, kemenyan dan sebagainya itu dan buah pinang itu semua menjadi primadona dunia pada waktu itu. Bahkan dalam berita Cina pun menyebutkan bahwa pinang itu menjadi obat yang barang yang sangat berharga yang diambil dari Sumatera itu untuk obat-obatan gitu ya. Dan inilah satu masa keemasan ya perdagangan rempah menurut sumber prasasti yang kemudian menjadi sekaligus memperkuat kearifan lokal di setiap daerah. Jadi ini prasasti-prasasti pada prasasti-prasasti seperti Dalung, Yagem, Nisan dan sebagainya itu sudah menjadi bagian dari wilayah dan pendukung masyarakat pendukungnya di tempat-tempat tertentu. Itulah yang membentuk satu identitas dari wilayah-wilayah itu gitu ya, dari wilayah-wilayah di mana prasasti itu ada gitu, dan sekaligus memperkuat kearifan lokal di setiap daerah. Tentu kalau mau dibandingkan ada perbedaan bagaimana kesultanan di misalnya perkembangan Islam di Sumatera dengan Jawa itu
tentu adalah sedikit perbedaan. Ya ini saya rasa semua akarnya adalah awal pada masa abad ke-16 sampai ke-17 ini. Berikutnya. Nah, saya langsung ke kesimpulan. Saya lihat bahwa ini agak menyedihkan untuk saya ya. Jadi masa kolonial ditandai dengan masa surutnya rasa percaya diri dan surutnya rasa percaya diri ini adalah terjadinya banyak konflik internal di antara kesultanan itu, sehingga memberi peluang masuknya pengaruh asing untuk menundukkan Nusantara serta kesempatan lebar untuk mengeksploitasi hasil rempah Nusantara. Nah, karena itu akhirnya Nusantara berada di bawah penguasaan bangsa asing. Ya, barangkali perdagangan rempah dilihat dari kacamata orang lain itu merupakan satu masa keemasan bagaimana rempah itu menguasai dunia, tetapi untuk bangsa Nusantara itu merupakan satu penderitaan karena rempah juga membawa kejayaan ya pada masa pengaruh masa-masa berkembangnya Islam dengan kesultanan, tapi sekaligus juga rempahlah yang menyebabkan Nusantara ini ditundukkan oleh pengaruh asing. Nah, apa buktinya? Yaitu prasasti-prasasti di pemakaman asing yang merupakan prasasti-prasasti bangsa asing. Ini saya rasa dimanapun ada ya, sampai saya ke Madura pun ada, di mana tempat ada kerkhof itu ya. Jadi pemakaman itu menjadi satu indikator penting bahwa pertama karena hubungan Nusantara dengan orang asing yang mulai membutuhkan hasil bumi kita, tapi di satu pihak lagi pemakaman nisan juga menandakan banyaknya bangsa asing yang meninggal di Nusantara ini, di daerah-daerah yang dimakamkan di situ begitu. Dan sangat mungkin nisan-nisan itu juga menceritakan banyak hal. Demikian mungkin. Terima kasih.